Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfatira Nuraisa dari kelas PTIKG dengan NIM 210 29 50 10 96 angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang diperintahkan untuk dijelaskan. Jadi yang pertama itu pengertian tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Adapun fungsi-fungsi dari sistem operasi, yaitu seperti booting. Sistem operasi berfungsi sebagai booting, yaitu proses awal menyalakan mesin pada komputer. Booting biasanya terjadi pada saat proses awal menyalakan komputer. Adapun fungsi yang kedua itu manajemen memori, yaitu berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruangan penyimpanan untuk program. Fungsi yang ketiga itu loading dan execution. Sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut sehingga terbuka dan berjalan dengan normal. Yang keempat itu keamanan data. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan memprogramkan komputer pengguna. Yang kelima itu manajemen disk, yaitu mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard driver, disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, membuat format, dan lainnya. Selanjutnya itu manajemen proses. Sistem operasi dirancang untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagai informasi, menyinkronkan, dan melindungi paket atau perangkat. Selanjutnya itu mengontrol perangkat. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat. Contoh seperti melepas CD atau DVD, USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menampilkan user interface atau UI atau antarmuka pengguna. User interface ini berfungsi untuk memungkinkannya pengguna memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, kode, atau format lainnya. Adapun perangkat input. Perangkat input atau disebut sebagai input device merupakan perangkat masukan dari komputer yang memiliki tugas untuk menerima setiap instruksi yang masuk ke komputer. Selain menerima data input, perangkat ini juga bertugas dalam menyalurkan data ke mikroprosesor yang berbentuk sinyal data input. Singkatnya, perangkat input adalah perangkat yang mentransferkan segala perintah yang akan diproses oleh sistem komputer, seperti keyboard, mouse, joystick, atau scanner. Selanjutnya itu perangkat output. Perangkat output atau yang disebut juga sebagai output device adalah salah satu komponen komputer yang bertugas untuk menampilkan hasil proses data agar bisa dipahami oleh pengguna. Hasil output dapat berupa gambar, video, teks, atau suara. Adapun perangkatnya itu berupa monitor, printer, speaker, atau proyektor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses control block yang hanya bertugas untuk menyimpan informasi yang dimana antar prosesor satu dengan lainnya akan bervariasi. Salah satu contoh struktur proses lainnya akan bervariasi. Salah satu contoh struktur data yang mengontrol beberapa proses control block misalnya prosesor table, elemen-elemen yang terdapat pada PCB running. Yang pertama itu identifier. Elemen ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara satu proses dengan proses lainnya. Yang kedua itu state atau status dari proses yang sedang dieksekusi di blok dan lain-lain. Yang ketiga itu property, status dari proses yang sedang dieksekusi di blok dan lainnya. Yang keempat itu program counter atau alamat berikutnya akan dieksekusi. Yang kelima, memory pointer atau pointer yang nantinya akan menunjukkan alamat memori data dan kode yang saling berhubungan dengan blok dan memori yang dibagikan dengan proses yang lainnya, jika ada. Selanjutnya itu konteks data, yang dimana data yang ada di dalam register prosesor pada saat proses akan dieksekusi. Selanjutnya itu input atau output status information, yang dimana informasi yang berkaitan dengan
permintaan mengenai yang masih belum terpenuhi, misalnya akses ke hard disk, apa saja daftar file yang digunakan oleh proses dan lainnya. Selanjutnya itu accounting information, yaitu informasi seputar total waktu, proses yang digunakan, batas waktu proses, nomor urutan, dan lain sebagainya. Dan materi yang saya jelaskan terakhir yaitu proses control block dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu proses identification data, yang dimana proses yang menyertakan identifier pada prosesnya. Selanjutnya itu proses state data atau potongan-potongan informasi yang isinya menjelaskan status proses yang ditangguhkan, memungkinkan sistem operasi melakukan restart serta masih bisa mengeksekusinya dengan benar. Dan yang terakhir itu prosesor kontrol data, yang dimana data digunakan sistem operasi yang akan mengelola proses itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.